Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen Saiful Bahri dan yang terhormat dan saya cintai teman-teman sekalian, di sini saya akan mempresentasikan mengenai beberapa poin pembahasan. Yang pertama ada kompetensi guru, lalu yang kedua ada tafsir tematik dari surat Al-Anbiya ayat 7 beserta dengan makna-makna dari ahlu zikir, dan lalu yang terakhir ada tafsir tematik dari surat Al-Mujadalah ayat 11. Kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu kompetensi guru. Di sini saya akan memaparkan beberapa kompetensi yang harus dimiliki guru, bahkan wajib ya, bisa kita bilang. Tapi sebelum masuk ke situ, saya akan membacakan beberapa mengenai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8. Dituliskan beberapa hal yang wajib dimiliki oleh guru dan juga dosen, yaitu yang pertama kualifikasi akademik minimal lulus jenjang pendidikan sarjana atau diploma 4. Lalu yang kedua ada kompetensi yang akan ditekankan lagi pada suatu saat pendidikan profesi guru. Lalu yang ketiga ada sertifikat pendidik. Yang keempat sehat secara jasmani dan rohani. Lalu yang kelima ada memiliki kemampuan untuk mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Nah, dalam poin pembahasan ini saya akan menekankan beberapa poin kompetensi yang harus dimiliki pendidik atau guru. Di sini kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru itu ada 4 gitu. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, lalu yang kedua ada kompetensi kepribadian, lalu yang ketiga ada kompetensi profesional, dan yang keempat ada kompetensi sosial. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada kompetensi pedagogik. Dari pengertiannya, kompetensi pedagogik adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Setidaknya ada 7 aspek dalam kompetensi pedagogik yang harus dikuasai, yaitu yang pertama itu karakteristik peserta didik. Jadi guru harus memahami beberapa karakteristik dari peserta didik yang ada di kelas itu. Tujuannya adalah sebagai guru kita akan lebih tahu itu kedepannya apa sih approach yang harus kita kedepankan dalam pembelajaran itu. Jadi ketika kita sudah tahu karakteristik dari suatu peserta didik, kita sebagai guru sudah tahu itu langkah apa ke depannya yang akan kita lakukan dalam hal proses pembelajaran. Nah, lalu yang kedua ada teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Pentingnya kita sebagai guru mengetahui teori belajar, yaitu sebagai acuan dasar gitu dalam hal kita akan melakukan suatu proses pembelajaran. Jadi kita tidak akan mungkin melakukan suatu proses pembelajaran tanpa kita memiliki dasar. Nah, inilah pentingnya kita sebagai guru harus mengetahui teori belajar dan mengajar. Nah, lalu yang ketiga adalah pengembangan kurikulum. Di sini poin pentingnya dari pengembangan kurikulum, guru harus bisa menyusun silabus dan RPS seperti halnya juga dosen dalam menyusun RPS semester pada mahasiswa itu. Itulah salah satu poin penting dalam hal mengapa guru harus memiliki aspek dalam dunia, itu pengembangan kurikulum. Nah, lalu yang selanjutnya adalah pembelajaran yang mendidik. Guru tidak hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran, namun juga melakukan pendampingan. Materi pelajaran dan sumber materi harus bisa dioptimalkan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi tugas guru di sini tidak hanya memberikan teori-teori saja kepada siswanya. Mungkin sebagai contoh, dalam tanda petik ini kita sebagai guru PAI gitu. Ketika kita mengajarkan suatu materi, contohnya suatu materi sholat, kita tidak hanya menyampaikan materi-materinya saja, apakah syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat gitu, atau apa sih perintah yang ada dalam Al-Quran mengenai perintah sholat gitu, apa hadisnya. Tapi guru juga harus bisa membimbing bagaimana siswa itu dapat mempraktekannya ke dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa guru itu tidak hanya sekedar menyampaikan teori, tapi juga bisa membimbingnya dalam siswa mempraktikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu yang selanjutnya ada cara berkomunikasi. Nah, ini sangat penting ya bagi guru, bagaimana cara dia berkomunikasi, bagaimana cara dia berinteraksi pada siswa. Itulah suatu aspek dalam proses pembelajaran yang bisa dimanfaatkan oleh guru untuk mencapai suatu tujuan dalam pembelajaran materi gitu. Jadi tidak mungkin guru menyampaikan materi tapi dia tidak punya komunikasi yang bagus gitu. Bisa dibilang public speakingnya harus ditekankan oleh guru dalam hal
memberi materi-materi pelajaran agar sampai ke tujuan-tujuan dari masing-masing materi pembelajaran. Nah, lalu yang terakhir ada penilaian dan evaluasi belajar. Nah, mengapa sih guru harus memiliki aspek atau komponen mengenai penilaian dan evaluasi belajar. Jadi ketika guru sudah menyampaikan suatu materi, goalsnya adalah guru menilai satu persatu siswa dan mengevaluasi apa sih yang kurang, apa sih kelebihan dari siswa dalam suatu kelas seperti itu. Nah, kompetensi pedagogi bisa diperoleh melalui proses belajar masing-masing guru secara terus-menerus dan tersistematis baik sebelum menjadi guru maupun setelah menjadi guru. Jadi seiring berjalannya waktu dengan pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh guru, itulah kompetensi pedagogik akan berkembang dan semakin meningkat seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada kompetensi kepribadian. Kompetensi berkepribadian berkaitan dengan karakter personal guru. Ada indikator yang mencerminkan bahwa kepribadian positif seorang guru yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai dengan norma sosial dan hukum, dan lain-lain. Kepribadian positif wajib dimiliki seorang guru karena para guru harus bisa menjadi teladan bagi para siswanya. Selain itu, guru juga harus mampu mendidik para siswanya supaya memiliki attitude yang baik. Jadi ketika ada definisi bahwa guru itu digugu dan ditiru, itulah mengapa kita sebagai guru harus memiliki kompetensi kepribadian agar siswa juga melihat aura guru dalam mengajar itu semakin positif gitu, mempunyai positive vibes gitu dalam diri seorang guru. Nah, lalu yang ketiga ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Keterampilannya berkaitan dengan hal-hal yang cukup teknis dan akan berkaitan langsung dengan kinerja guru. Adapun indikator kompetensi profesional guru diantaranya adalah yang pertama adalah menguasai materi pelajaran yang diampu. Nah, jadi guru ketika ingin menyampaikan suatu materi, sebelum dia menyampaikan kepada siswa, dia harus bisa memahami, menguasai materi tersebut secara mendalam gitu, secara mengakar dan secara mendalam. Jadi supaya pembelajaran terarah dengan jelas. Dan ketika suatu proses pembelajaran dilanjutkan atau dilangsungkan, ketika ada diskusi nanti dengan siswa, guru sudah mampu gitu memahami suatu materi pembelajaran. Jadi siswa tidak mendapatkan jawaban-jawaban yang tidak logis atau yang tidak benar gitu. Dengan seiring berjalannya waktu, guru juga harus memiliki menguasai standar kompetensi atau skala pelajaran. Ini poin yang kedua. Kompetensi dasar atau pelajaran dan tujuan pembelajaran dari suatu pelajaran yang diampu. Jadi guru sudah tahu dalam hal memberikan suatu materi pembelajaran harus menguasai kompetensi dasar apa sih yang harus siswa capai, yang harus siswa capai dalam memenuhi aspek-aspek pembelajaran. Nah, lalu yang ketiga, mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif sehingga bisa memberi pengetahuan dengan lebih luas dan mendalam bagi peserta didik. Nah, maksudnya di sini adalah dalam membagikan suatu materi pembelajaran, guru tidak harus mempunyai beberapa strategi gitu. Jadi agar tidak menonton, seperti kita lihat bahwa banyak di sekolah-sekolah guru hanya menyampaikan materi sekedar ceramah saja dan tidak memiliki media-media lain. Akan tapi guru di sini dituntut kreativitasannya supaya siswa-siswa yang ada di dalam kelas tidak jenuh, tidak monoton, dan merasa antusias dalam mengikuti suatu pelajaran. Nah, lalu yang terakhir ini, guru mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dan juga pengembangan diri. Nah, guru di sini tidak boleh tutup mata terhadap perkembangan teknologi. Guru harus bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dan telekomunikasi dan komunikasi itu agar bisa mempercepat penyampaian informasi terhadap siswa. Kalau zaman dahulu bahwa kita lihat bahwa siswa-siswa sebelum ada internet sangat susah mendapatkan suatu materi pelajaran. Akan tapi siswa dan guru juga bisa zaman sekarang bisa menggunakan telekomunikasi dan informasi sebagai alat dalam mencapai tujuan suatu proses pembelajaran seperti itu. Nah, lalu yang keempat ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas. Nah, indikator dari kompetensi sosial ini diantaranya yang pertama itu ada mampu bersifat inklusif, objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terkait latar belakang seseorang, baik itu berkaitan dengan kondisi fisik, status sosial, jenis kelamin, ras, latar belakang, maupun keluarga. Nah, lalu yang kedua ada mampu berkomunikasi dengan efektif, menggunakan bahasa yang santun dan empatik. Nah, lalu yang ketiga ada mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan.
Nah, lalu yang keempat ada mampu beradaptasi dan menjalankan tugas sebagai guru di berbagai lingkungan dengan bermacam-macam ciri sosial budaya masing-masing. Nah, lalu itulah penjelasan pertama saya mengenai kompetensi guru, ya. Kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Tadi kalau bisa saya simpulkan ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, lalu yang kedua ada kompetensi kepribadian, yang ketiga ada kompetensi profesional, dan yang keempat ada kompetensi sosial. Lalu ke pembahasan selanjutnya mengenai tafsir tematik surat Al-Anbiya ayat 7 dan korelasinya dengan makna ahlul zikir. Sebelumnya saya akan membacakan surah Al-Anbiya ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablika illa rijalan tuhi ilaihim fas'alu ahli dzikra in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Saya akan menjelaskan dari arti kata per kata dari surat Al-Anbiya ayat 7. Wa ma arsalna qablika illa rijalan. Dan kami tidak mengutus para rasul dan sebelum engkau Muhammad melainkan beberapa orang laki-laki. Jadi penekanan dari kata-kata di sini adalah bahwa Allah mengutus nabi dan rasul itu melainkan dari orang-orang laki biasa gitu. Dan maksudnya di sini adalah orang-orang laki biasa yang seperti orang biasa pada umumnya, akan tapi Allah memberikan wahyu kepada orang itu sehingga menjadi nabi dan rasul. Lalu ada tuhi ilaihim fas'alu, yang kami berikan wahyu kepada mereka. Nah, maksudnya di sini tadi seperti saya sampaikan bahwa ketika Allah memberikan wahyu kepada orang biasa, seperti kita tahu bahwa nabi-nabi dan rasul itu awalnya orang-orang biasa, laki-laki biasa, kan tapi dia diberikan wahyu oleh Allah sehingga dia bisa menjadi nabi dan rasul. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahuinya. Nah, maksudnya di sini tafsir dari kata-kata tadi adalah ketika kita tidak mengetahui tidak mengetahui mengenai hal itu, mereka bisa tanyakan kepada ahli zikir. Nah, maksudnya di sini adalah orang-orang yang berilmu. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah sejak dulu tidak pernah mengutus rasul kecuali selalu dari kalangan manusia biasa yang diberinya wahyu. Kalau mereka benar-benar tidak mengetahui bahwa para rasul yang diutus Allah adalah manusia bukan malaikat, mereka bisa bertanya pada orang-orang yang mengetahui baik dari kalangan kaum Yahudi maupun Nasrani, sebab mereka itu mengetahui masalah tersebut dan tidak pernah mengingkarinya. Jadi kisah dibalik turunnya ayat ini adalah waktu itu orang-orang Nasrani maupun Yahudi itu selalu mencemooh Nabi Muhammad bahwa dia itu hanyalah orang-orang biasa gitu, hanyalah laki-laki biasa. Nah, maksudnya dalam ayat ini adalah ketika orang Nasrani dan Yahudi itu menganggap Nabi Muhammad orang biasa, mereka harusnya bisa berkaca pada nabi-nabi dahulu gitu, bisa bertanya kepada orang-orang berilmu bahwa nabi-nabi dahulu pun sebelum Nabi Muhammad dia juga orang biasa dan juga laki-laki biasa, tapi dengan adanya wahyu Allah yang diperintahkan oleh Allah, sehingga itulah dia bisa menjadi nabi dan rasul seperti itu. Nah, lalu di sini ada apa sih makna ahli zikir gitu? Dalam tafsir ini mana ahli zikir, yaitu disebutkan ahli zikir, makna zikir bisa kita lihat dari kata zikir itu adalah artinya mengingat. Karena mereka paham dan mengerti betul kisah para nabi terdahulu yang belum dikenal oleh bangsa Arab, dan para kafir Quraisy memang terbiasa bertanya pada ahli Taurat atau Injil tentang nabi-nabi terdahulu. Di sini Allah menegaskan kembali untuk bertanya kepada mereka bila belum tahu. Jadi yang pertama, tafsir dari ahli zikir ini adalah orang-orang yang berilmu, bahwa dia bisa memberitahu apa yang mereka tidak tahu. Nah, lalu saya mengutip dari Habib Lutfi bin Yahya pernah menuliskan sebuah keterangan terkait ahli zikir dalam karya beliau, yaitu Secercah Cinta. Beliau menyatakan bahwa ahli zikir adalah para wali dan para ulama yang dalam hatinya terdapat rasa takut atau khosyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya wali dan ulama, manusia manapun yang mempunyai ketaatan dan rasa takut pada Allah, dia termasuk ahli zikir. Beliau juga mengingat bahwa ahli zikir bukan sekedar orang yang pintar, dengan artian semua orang pintar bukan ahli zikir. Jadi penekanan dari kutipan
Habib Lutfi bin Yahya ini, bahwa mana ahli zikir ini tidak hanya orang-orang berilmu atau orang-orang yang pintar, akan tapi orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Dan juga Habib Lutfi menyebutkan bahwa makna ahli zikir ini bisa disebut termasuk di dalamnya itu adalah para ulama, para wali-wali Allah dan sebagainya. Nah, lalu ada timbul pertanyaan, mengapa sih, kenapa tidak diartikan pada orang yang memiliki ilmu pengetahuan, bisa, atau kenapa sih ahli zikir ini tidak disematkan kepada orang-orang yang berilmu pengetahuan saja? Nah, di sini pada dasarnya ilmu pengetahuan itu luas sekali, dan jika yang dimaksud di sini adalah orang-orang ahli di dalam ilmu pengetahuan selain ulama, maka mereka mungkin hanya tahu hal yang kasat mata saja, hanya mengerti hal yang dapat terjangkau oleh sains mereka. Mereka mungkin tahu mana yang baik, yang hak, dan mana yang batil. Namun mereka belum tentu tahu. Namun mereka maksudnya di sini belum tentu mengamalkannya. Jadi contohnya di sini. Contohnya adalah bahwa mengapa tidak disematkan kepada orang-orang yang berilmu pengetahuan saja. Habib Lutfi di sini menegaskan bahwa orang yang berilmu pengetahuan belum tentu dia mengamalkan keseluruhan keilmuannya. Mungkin mereka tahu mana yang hak, dan mana yang batil, tapi dia tidak mungkin belum tentu mengamalkannya. Seperti yang bisa contohnya saya sebutkan, contohnya seperti ini. Ketika orang sudah tahu mengenai materi sholat, sudah memiliki ilmu sholat, nah itu orang itu hanya bisa disebut berilmu pengetahuan, atau bisa disebut dia hanya tahu sholat, akan tapi dia kan belum tentu mengamalkannya seperti itu. Nah, lalu ada analogi yang menurut saya sangat bagus dari Habib Lutfi, mengapa ahli zikir ini tidak disematkan pada orang berilmu, akan tetapi disematkan pada orang-orang yang takut pada Allah, yang bisa disebut bahwa memiliki sifat khosyah, dan disematkan pada para ulama dan para wali-wali Allah. Analoginya seperti ini, seperti seorang koruptor. Misalnya mereka bukanlah orang yang tidak berpendidikan, mereka adalah orang-orang yang paham hukum. Justru karena ilmu yang dimilikinya, mereka mampu melakukan korupsi. Nah, jadi di sini urgensi dari orang memiliki ilmu itu tidak hanya sebatas memiliki, akan tapi juga mampu merealisasikannya dalam suatu kehidupan masing-masing seorang tersebut. Bisa lihat tadi para koruptor, mereka itu orang-orang berpendidikan, mereka orang-orang memiliki pengetahuan S1, S2, S3, akan tapi belum tentu orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang bagus, yang luas, bahkan memiliki gelar-gelar, mereka mampu mengamalkannya atau mampu merealisasikannya ke dalam kehidupan. Kita lihat bahwa di Indonesia koruptor itu bukan dari masyarakat biasa, akan tapi dari masyarakat kalangan elit, kalangan yang berilmu seperti itu. Nah, lalu kita masuk, saya akan membahas mengenai tafsir tematik surat Al-Mujadalah ayat 11. Sebelumnya saya akan membacakan tafsir ayat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafsahu fil majlisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qilan suru fansuru yarfa'illahu alladzina amanu minkum waladina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, singkatnya dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 ini memiliki beberapa isi kandungan. Setidaknya saya akan menyebutkan 8 isi kandungan dari surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang pertama, surat Al-Mujadalah ayat 11 ini menjelaskan adab menghadiri majelis, khususnya majelis ilmu, yakni berlapang-lapang dan memberikan kelapangan kepada orang lain agar bisa duduk di majelis itu. Nah, lalu yang kedua, ada di antara adab menghadiri majelis Rasulullah adalah mentaati beliau, termasuk ketika beliau memerintahkan untuk berdiri atau pindah tempat duduk. Jadi asbabun nuzul dari, kalau bisa boleh menceritakan asbabun nuzul dari surat Al-Mujadalah ayat 11 ini adalah waktu itu ketika ada orang yang menghadiri majelis Rasulullah, di dalamnya terdapat Rasulullah, tidak ada jamaah Rasulullah yang memberikan tempat duduk, sehingga Rasulullah sendirilah yang menyuruh orang-orang yang ada di situ untuk salah satunya untuk berdiri dan memberi kelapangan terhadap orang yang baru memasuki majelis tersebut. Nah, lalu poin yang ketiga yaitu pemimpin majelis boleh meminta seseorang untuk pindah guna memberikan tempat kepada orang yang dimuliakan. Lalu yang keempat ada Allah akan memberikan kelapangan untuk orang yang berlapang di majelis. Nah, lalu yang kelima ada Allah akan mengingatkan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, poin pentingnya dari surat Al-Mujadalah ayat 11 ini adalah
Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan yang berilmu. Itulah mengapa kita pentingnya kita dalam mencari ilmu, pentingnya kita dalam berilmu pengetahuan itu. Akan tapi jangan lupa ketika kita sudah mempunyai ilmu dan mempunyai ilmu yang luas, harus disandingkan dengan iman kita yang kuat agar Allah meninggikan derajat kita di dunia maupun di akhirat seperti itu. Nah, lalu yang keenam ada Allah Maha mengetahui setiap apa yang dikerjakan hamba-hambanya, juga mengetahui niat dan motivasi di balik perbuatan itu. Jadi ketika Allah memiliki sifat maha tahu, disitulah Allah sudah mengetahui itu apa yang kita inginkan dalam kita memberikan suatu perbuatan, apakah itu baik ataupun buruk. Allah sudah tahu gitu apa sih maksud tujuan kita gitu dalam melakukan perbuatan sesuatu. Bahwa manusia tidak mengetahui isi hati kita, tetapi Allah Maha mengetahui segalanya dalam sisi kehidupan kita seperti itu. Nah, lalu yang ketujuh ada Allah memberikan balasan atas perbuatan seseorang berdasarkan niat dan motivasi perbuatan tersebut. Nah, ketika kita melakukan suatu pekerjaan, Allah akan memberikan pembalasan itu sesuai apa sih motivasi diri kita melakukan suatu pekerjaan tersebut gitu. Maka dalam hadis itu disebutkan innamal a'malu binniyat. Jadi segala perbuatan kita itu tergantung dari niat kita. Apakah kita berniat negatif atau positif, itu yang tahu hanya diri kita dan Allah. Dan ketika Allah sudah mengetahui apa sih motivasi kita dalam melakukan sesuatu, itulah ganjaran yang akan diberikan oleh Allah seperti itu. Jadi kita sebagai manusia ketika senantiasa ketika melakukan perbuatan itu harus memiliki motivasi yang baik seperti itu. Nah, lalu yang terakhir, ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk menuntut ilmu dan menjadi orang-orang yang berilmu. Nah, jadi penegasan dalam ayat ini adalah kita sebagai manusia itu harus memiliki ilmu yang luas gitu. Agar seperti tadi poin pembahasan sebelumnya, bahwa ketika kita memiliki ilmu yang luas dan berpengetahuan yang luas, Allah akan meninggikan derajat orang itu di dunia maupun di akhirat gitu. Maka poin dari surat Al-Mujadalah ayat 11 ini, pentingnya kita sebagai manusia itu harus berilmu dan disandingkan dengan iman kita yang kuat seperti itu. Nah, mungkin teman-teman dan Bapak dosen yang saya muliakan, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas keterbatasan dari kata-kata saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.